Halo, kembali lagi di channel Rudy Hiskia. Kali ini aku akan bahas satu perusahaan yaitu Surya Pertiwi. Kode sahamnya SPTO. Jadi ini di request oleh salah satu viewer. Ini langsung aja kita langsung analisa ya. Ini websitenya suryapertiwi.co.id. Seperti yang kalian lihat, mereka jualannya ini barang-barang eh, toilet ya. Ada bathtub, ini sebutannya kloset kali ya, dan sejenisnya gitu. Oke, apakah bisa disebutkan apa bisa disebut saingan Toto? Mungkin bisa juga iya, bisa juga enggak. Mungkin ini mereka Surya Pertiwi ini lebih target marketnya itu ke kalangan atas ya. Kalau Toto itu menengah sampai ke atas. Kalau ini mungkin hanya khusus ke kalangan atas saja. Terlihat dari fotonya ya. Nah, ini didirikan di tahun 1968. Ini sudah lama sekali. Berarti sudah melewati krisis 98 dan lain-lainnya ya. Jadi ini cukup kuat perusahaannya. Oke, provide quality of lifestyle ya, bedroom fittings, sanitary dan lain-lain. Jadi ini dia produk-produknya mereka ya. Ada Toto juga ternyata. Ternyata mereka ini trading apa produksi? Nanti kita cari tahu. Aku belum tahu nih. Aku belum ngecek secara detail. Tapi mereka jual produknya Toto. Berit, Debit, Elfron, sepertinya mereka trading ya, trading. Tapi hanya khusus untuk ini, apa namanya, produk-produk kelas atas. Nah ini project listnya mereka, Mulia Resort, Ion Mall, Bandara, Siloam Hospital dan lain-lain. Mungkin kita cari tahu di bagian profilnya. Oh, benar, mereka trading. Mereka distributor ya. Jadi mereka adalah perusahaan distributor, bukan perusahaan produksi ya. Perusahaan distributor untuk sanitary dan segala hal yang berbau kamar mandi. Oke, distributor. Jadi sudah diketahui showroomnya mereka ini. Kita lihat-lihat ya. Aduh, picture-nya nggak ngampil. Picture-nya broken. Ya udahlah ya. Toto Flagship Showroom, Toto Showroom Finansia, Toto Showroom Surabaya. Ternyata ini mereka mungkin anaknya si Toto kali ya. Kita kita lihat dulu ya. Brief story. Has been the sole agent in Indonesia of Toto Japan. Mereka sepertinya ada afiliasi dengan Toto, jadi makanya mereka jualan Toto. Jadi ini bukan saingannya Toto, ini justru ini perpanjangan tangan dari Toto ya. Together with Toto Japan. Oke, sip. Jadi mereka perpanjangan tangan dari Toto. Ini manajemen mereka. Presiden komisarisnya Marjuki Atmadireja, presiden direkturnya Cahyono Alim. Kalian bisa searching nama mereka di Google Search ya untuk mengetahui apakah mereka memiliki rekam jejak yang baik atau yang buruk. Oke. About value management, kita lihat yang muka-muka mereka. Oh, nggak kelihatan mukanya seperti apa. Harus diklik. Oh, nggak ternyata. Sayang sekali. Cara keluarnya bagaimana nih? Ada tanda silang di sini. Tanda silang di mana? Waduh. Oke, harus di back baru keluar. Nah, ini bagian investor relation-nya ini di sini lebih lengkap ya di bagian food-nya mereka. Company information, ownership structure. Mungkin kita lihat ke bagian, tapi kita penasaran sih, sales dan marketing. Oh, ini sama ternyata. Oke. Company information. Wah, ini kecil banget tulisannya. Ini kecil banget, tahun berdirinya 1968, sudah lama. Ini dan perusahaan yang kuat ya, karena sudah melewati krisis 98, artinya kuat. Dan mereka IPO itu di tahun 2018. Nah, ini dia tanggal pencatatan saham 2018. Par value-nya mereka 100. Ownership structure. Nah, dimiliki oleh, sayang sekali
gambarnya broken. Historical financial highlight, annual report. Nah, kalian bisa lihat nih annual report dan prospectus di sini, historical dividend, ownership structure, ya broken juga. Ya udah paling gitu aja sih kalau kita lihat di websitenya ya. Nanti kalian bisa cek detailnya sendiri di websitenya suryapertiwi.co.id. Kita langsung ke halaman IDX-nya, profil si SPTO di halaman IDX ya, ids.co.id. Kalian cari aja di bagian halaman perusahaan tercatat, profil perusahaan tercatat, tinggal ketik kode SPTO-nya. Nah, mereka IPO-nya 2018, masih baru. Ini jajaran direkturnya banyak banget loh. Jajono Alim, Effendi Kocali, Wilianto Alim. Jadi kemungkinan ini dikendalikan oleh perusahaan Toto ya. Ini komisarisnya cuma 3, direksinya banyak. Oke, kita ke bagian ini pemegang saham. Nah, ini pemegang sahamnya Multifortuna Asindo dan Surya Paramitra Abadi. Jadi mereka distributornya Toto dan lain-lain ya. Jadi ini pengendalinya ya. Di belakangnya siapa sih? Kita coba cari tahu ya. Di belakang dari PT ini. Di belakangnya ada pendiri. Oh ya bener, Toto. Sepertinya Toto ya. Soalnya ada chairman of the board-nya Kunio Harimoto ya. Madoko Kitamura. Nah, pemegang saham yang memiliki 5% Surya Toto Indonesia yaitu Toto Limited, PT Multifortuna Asindo, iya bener. Jadi ini dikendalikan oleh perusahaan Toto ya. 30% mungkin ya ini dikendalikan perusahaan Toto. Surya Paramita Abadi 30%, di masyarakatnya 40%. Maka mereka masih bisa melakukan right issue sekitar mungkin maksimal 10% lagi sih. Kalau mereka mau tambah modal. Tapi kalau mereka nggak mau tambah modal nggak apa-apa. Sepertinya bisnis mereka ini bisnis yang cukup kuat. Makanya mereka sudah berdiri sudah lama kan, dari 1976 kalau nggak salah ya. 1968. 1968, jadi mereka bisnis yang kuat, jadi nggak perlu dana yang banyak juga karena bisnis mereka sebenarnya udah stabil gitu. Ini anak usahanya pembangunan dan pengelolaan gedung, wow, manufaktur dan industri dan perdagangan. Oke, ini profil singkatnya cukup oke lah ya, dikendalikan perusahaan Toto sepertinya. Kita langsung masuk ke bagian laporan keuangan kuartal 2 30 Juni 2022. Nah, ini kita lihat aset lancarnya ini di dalam rupiah ya. Dalam rupiah berarti ini tercatat benar-benar real 381 miliar uang cashnya. Piutang usaha 437 miliar, persediaan 480 miliar. Jadi mungkin yang bisa diuangkan secara langsung ya ini sekitar 800 miliar. Persediaan kita nggak anggap langsung bisa dijual lah ya, paling yang ini bisa diuangkan 800 miliar. Kita bandingkan dengan utang jangka pendek mereka. Utang total jangka pendek mereka itu 893 miliar. Jadi aman lah ya. Dari jangka pendek, utang bank jangka pendeknya aja lah kecil 82 miliar. Jadi so far aman karena bisa ditutupi dengan persediaan yang masih lebih banyak ya, 480 miliar. Jadi utang jangka pendek mereka aman, resikonya kecil. Terus kita bandingkan modal utang mereka 1,1 T dengan modal investor sebesar 2 T. Jadi aman lah ya. Modal investornya lebih besar 2 T. Sementara modal utangnya hanya 1 T. Jadi benar-benar aman. Utang jangka panjangnya nggak ada yang ada bank sih, cuman kecil. Jadi aman lah. Jadi secara utang mereka aman, risikonya kecil. Kita masuk ke laporan laba rugi. Pendapatan neto hanya naik sedikit ya. Dikit sih ini. Hanya naik sekitar 10% lah ya. Dari tahun lalu 1 T menjadi 1,19 T. Jadi sekitar 10% lah ya. Antara kurang atau lebih dikit. Dan ininya juga
Margin laba kotornya juga nggak terlalu tipis dan nggak terlalu tebal, pas lah ya. Jadi dipotong beban pokok pendapatan mereka dapat 320 miliar, naik dibanding tahun lalu. Ini bagus sih. Naiknya nggak signifikan beban pokoknya. Dikurangi penjualan, beban umum administrasi, dan lain-lain. Laba usaha jatuh-jatuhnya justru berkurang dibanding tahun lalu. Yang naik itu di bagian penjualan, 30. Kita lihat di nomor 30 ya, kenapa bisa naik banyak nih di bagian penjualan. Nomor 30, 30, 30, 30. Nah, ini dia beban penjualan ya. Oh, ada bagian promosi lumayan naik banyak. Ya, di bagian promosi naik 10 miliar ya. Naik lumayan banyak. Tapi kalau untuk mendukung penjualan sih harusnya nggak masalah. Ya oke lah ya. Bukan naik karena hal-hal yang tidak jelas seperti gaji direktur naik atau mungkin ada pengeluaran lain-lain. Nah itu kan nggak jelas. Tapi ini jelas karena promosi. Oke, jadi karena laba usahanya turun, mau nggak mau pasti laba bersihnya turun, benar kan? Laba neto tahun berjalan turun dibanding tahun lalu. Tapi meskipun turun, tetap ini tercatat lumayan tebal ya. 90-an miliar itu cukup tebal. Hanya turun sedikit lah ya, 98 turun ke 94. Karena omset mereka pun juga naiknya tipis, nggak begitu tebal. Jadi tetap kalau meskipun mereka turun, tetap kinerja mereka positif. Kenapa positif? Karena menghasilkan laba bersih. Nah, yang penting menghasilkan laba bersih itu udah benar perusahaan. Jadi nggak perlu dituntut oleh investor, oh iya laba bersih harus naik dong, nggak perlu. Turun pun nggak masalah. Yang penting mereka bagi dividen. Nah, jadi kalau misalnya ada perusahaan yang kira-kira udah mentok, dan harga saham yang nggak bisa naik ya mereka bagi dividen aja gitu kan. Siapa tahu ada tipikal investor yang suka dividen. Nah, jadi kalau misalnya ada investor yang suka dividen ya ini salah satu mungkin bisa jadi kandidat terbaik untuk dipilih gitu. Mungkin mereka nggak bisa bertumbuh lagi, tapi mereka bisa dipilih untuk dividen. Jadi selama masih menghasilkan laba bersih ya, mereka oke sih. Dan turunnya pun nggak begitu jauh, hanya beda 4 miliar aja. Jadi masih positif karena masih mencetak laba bersih yang cukup tinggi, hanya turun sedikit. Bagian arus kas positif juga ya, tau kan? Positif. Tahun lalu 173 miliar, tahun ini 72 miliar. Jadi ada pembayaran kepada pemasok dan karyawan naik ya. Naiknya lumayan banyak. Tahun lalu 786 miliar, tahun ini jadi 1,1 T. Oh, naiknya lumayan banyak. Tapi tetap arus kas mereka positif. Ini yang paling bagus. Investasi mereka dan investasi perubahan aset tetap yang kecil, nilainya sih 7 miliar sama 4 miliar. Mungkin properti kali ya, atau mesin atau apa. Kecil sih itu. Penerimaan nggak ada utang sama sekali, mereka nggak nambah utang, justru mereka bayar ya, bayar pembiayaan konsumen, pembayaran pinjaman jangka panjang, sewa juga mereka bayar. Jadi oke lah ya, arus kas positif juga bagus. Jadi overall laporan keuangan mereka yang kuartal 2 ini positif. Positifnya bukan dalam arti laba bersih dan omset naik ya, tapi positif dalam arti fundamental mereka kuat. Mereka mencetak laba bersih yang cukup tinggi ya. Meskipun turun tapi tetap mereka mencetak laba bersih dan arus kasnya positif banyak dan utang mereka kecil, bisa dibayarkan oleh aset-aset mereka lah yang lancar gitu. Jadi laporan keuangan kuartal 2 ini mereka aman dan positif. Kita masuk ke bagian highlight tahunan mereka ya. Nah, ini dia kelihatan ya, semuanya positif, hitam, yang merah cuma satu aja ini minus. Minusnya itu juga tipis, minus 19 miliar. Mungkin mereka gunakan untuk cashnya itu untuk bangun pabrik atau akuisisi perusahaan juga kita nggak tahu kan. Tapi ini kecil lah, nggak masalah. Karena yang sisanya itu positifnya itu ratusan miliar gitu kan. Jadi ini nggak masalah. Overall positif. Tapi kalau kita lihat pertumbuhan omset sebelum IPO ya segitu-segitu aja. Mereka IPO di tahun 2018 kan. Nih mereka IPO di sini. Oh, IPO.
Oh, justru mereka harus kasih positif ya. Pas IPO malah mereka malah minus. Mungkin untuk bayar biaya ini kali ya. Bayar biaya IPO. Sepertinya. Harusnya ini positif, tapi ya bertambahnya ini, oh ya, uang IPO itu nggak masuk di operasional, tapi masuk di bagian ini nih. Sorry. Mas, ini kan kalau harus kasih itu, yang catat ini yang operasional ini aku ngambilnya di sini. Di bagian operasionalnya, operasional di sini. Jadi kalau minus karena operasional bayar ke pemasok nggak masalah. Nah, IPO-nya dapatnya di bagian aktivitas pendanaan. Nah, nanti kalau misalnya ada IPO nanti catatnya di sini, bukan yang di sini. Jadi aku salah jadinya. Ini minus karena operasional nggak masalah, tapi kalau misal bertambah uang cashnya dari IPO ya masuknya bukan di sini. Tapi dia masuknya di bagian pendanaan, bukan operasional. Aku kan catatnya operasional ya ini. Operasional nih, operasional. Tapi kalau mau uang IPO masuk, ya masuknya di pendanaan. Gitu. Oke, jadi ini dari operasional dan terlihat ya ekuitasnya bertambah ya. Artinya uang kas mereka bertambah sekitar 1,2 T dari IPO. Ini lumayan. Tapi meskipun mereka IPO, kinerja mereka ya gitu-gitu aja. Mungkin seperti yang aku bilang tadi, mereka udah mentok pasarnya, nggak bisa berkembang lagi. Jadi cari pasarnya itu udah susah banget. Mungkin tunggu ada project baru, apartemen baru, atau mungkin rumah sakit baru, atau gedung-gedung perkantoran baru. Mungkin mereka bisa bertambah, tapi ya lihat dari kinerja 5 tahun dari 2015 sampai 2019 ya gitu-gitu aja 2T ya 2T aja. Dan itu pun naiknya 2T itu naik turun dan naiknya sedikit gitu, nggak naik signifikan. Lalu kena pandemi turun, udah mulai pulih 2T juga. Mungkin ini juga ini dikali 2 sebenarnya 2T 2,2 T juga nih, naiknya dikit banget. Jadi kemungkinan ini kita nggak bisa berharap dari capital gain kenaikan harga saham karena mereka naiknya omsetnya ya gimana ya, pelan gitu. Jadi gitu aja sih omsetnya mereka, yang pertumbuhan mereka itu udah stuck sebenarnya, cuman mereka mungkin ada yang repeat order atau bagaimana gitu. Laba bersih selalu dicetak positif, ini artinya bagus. Meskipun kena pandemi di 2020 dan 2021, mereka tetap mencetak kinerja yang positif atau laba bersihnya mereka masuk lah ya. Karena mereka selalu mencetak laba bersih, otomatis ekuitas mereka bertambah. Nah, yang ekuitas bertambah ini paling signifikan di bagian 2015 sampai 2017. Di digit pertamanya pertambahannya tinggi sekali di atas 90% mungkin lah ya. Mungkin di atas 50% kali ya. Around sekitar 70% sampai 90%. Dari 200 miliar, 400 miliar, 700 miliar. Ini naik 1,5 T ya karena IPO. Gitu. Jadi ekuitasnya bertambah. Nah, karena laba bersihnya tebal 200-an miliar, ini juga naiknya cepat nih. Ini jadi setelah IPO, jadi naiknya kan uang laba bersih itu masuknya ke ekuitas gitu. Setiap mereka mencetak laba bersih masuk lagi ke ekuitas. Dan kita kalau beli saham sebenarnya kita beli ekuitas. Jadi carilah perusahaan yang ekuitasnya naiknya kencang. Nah, ini termasuk yang naiknya kencang karena laba bersihnya tebal. Nah, ini 1,5, 1,6, 1,9. Padahal ini masih kena COVID ya. Ini juga masih kena COVID. Naik lagi jadi 2 triliun. Nah, ini mungkin akan bertambah lagi nih. Kuartal 3, kuartal 4 laba bersihnya masuk, ini akan bertambah lagi. Tapi mulai jadi seret karena ya mereka ibaratnya apa ya, pasarnya udah mentok, nggak bisa dikembangkan lagi. Mungkin harus ada kota baru atau project negara baru, nggak mungkin sih negara baru, kota baru gitu kan, atau desa dari menjadi kota gitu kan. Mungkin mereka bisa bertambah dan ini pun mereka produk-produknya yang nggak bisa di repeat order. Kalau udah beli satu ya udah satu selamanya atau mungkin 10 tahun maksimal gitu kan. Ganti baru, ganti desain gitu kan. Jadi kalau udah beli ya mungkin akan bertahan selama 10 tahun atau 20 tahun gitu. Jadi nggak akan ada repeat order yang jadi mungkin omset mereka ya sebatas sekitar 2 triliun aja. Kecuali mereka buka pasar baru nih negara lain. Itu selain soal gitu kan. Atau di kota lain. Tapi aku rasa ini mereka udah mentok
gitu. Makanya naiknya nggak banyak gitu. Dan makanya mungkin yang andalan mereka mungkin dividen aja ya. Kita lihat dividen yieldnya mereka berapa banyak. Dan sini udah terlihat ya dividen yieldnya 8,9%. Nanti aku bahas. Tapi overall ini positif terus dan uang cashnya selalu bertambah banyak ya. Jadi overall highlight tahunan mereka itu bukan termasuk perusahaan yang growing. Mereka mungkin udah mature dari apa sih namanya rananya mereka udah mature, distributornya udah mature, jadi mereka nggak bisa berkembang lebih jauh lagi. Makanya omset mereka mentok sekitar 2 miliar dan laba bersih mereka hanya sekitar 200 miliaran. Jadi udah mentok, bener-bener mentok ini. Jadi kita nggak bisa berharap mereka akan menjadi perusahaan bertumbuh, nggak bisa. Tapi mungkin mereka kalau misalnya harga saham untuk perusahaan yang sudah mentok itu susah naiknya atau naiknya lambat. Kalau naiknya kencang itu pasti ada yang men-trigger atau ada yang sengaja menaikkan gitu ya. Sengaja menaikkan berarti ada bandar gitu kan. Jadi ya itulah. Mereka sulit bertumbuh kecuali mereka ada gebrakan baru yang di luar pikiran kita kan, di luar logika, di luar kebiasaan. Baru mungkin mereka kalau misal tiba-tiba ada gerakan yang di luar kebiasaan menjadi 4T ya, itu mungkin harga sahamnya bisa naik. Tapi selama mereka masih fokus di bagian ini, ya omset mereka akan sama setiap tahunnya. Laba bersih juga sama. Karena barang mereka itu bukan barang repeat order. Oke, secara valuasi, ini ya, ini overall ini mereka oke. Mereka udah mature perusahaannya, jadi nggak bisa bertambah lagi. Kita hanya bisa harapin dividen aja. Tapi overall mereka positif, selalu mencetak laba bersih meskipun kena pandemi. Nah, kan makanya tahun 98 mereka bisa lewat mungkin karena ini. Karena memang barang mereka dibutuhkan. Gitu. Oke lah ya, overall positif. Nah, ini valuasi di harga 560 per mereka itu 9,48 kali. PVBR 1,14 kali. Ini harus ada kalinya. Jadi, mereka itu dalam masuk kategori wajar. Kenapa wajar? Karena ini sudah mendekati 10. Meskipun ini nggak sampai mendekati 2, tapi karena pertumbuhan ininya pelan sekali ya, segitu-segitu aja ya, maka PVBR yang cocok mungkin hanya 1 kali aja. Gitu. Bisa nggak ke 1000? Bisa kalau memang banyak yang tertarik. Tapi wajar, tapi menurutku udah harga 6560 ini udah wajar gitu kan. Kalau misalnya nilainya berdasarkan dua ini aja, ini yang wajar. Tapi ketika aku lihat dividen yieldnya yang 8,93%, ini dividen yieldnya sangat tinggi cuy. Ini sangat tinggi menurutku ya. Mungkin bagi teman-teman yang yang apa namanya ya, yang penggila cuan menganggap 8% ini kecil, silakan sih. Tapi bagi aku pribadi 8,9% ini sangat tinggi. Dividen yieldnya ini sudah setara dengan dividen yield dari perusahaan batubara. Batubara rata-rata dividen yield itu di atas 7%, 7 sampai 12, 10, 10%. Jadi ini cukup tinggi dan aku suka banget. Inilah yang akan perusahaan inilah atau SPTO atau saham SPTO atau Surya Pertiwi, inilah yang perusahaan-perusahaan yang akan diincar oleh investor berdana besar atau boleh disebut bandar atau terserah kalian sebutnya apa, tapi aku sebutnya investor berdana besar. Nah, mereka nggak akan trading, mereka akan cari perusahaan-perusahaan yang dividen yieldnya mereka tinggi, mereka taruh 100 miliar di situ, mereka diem bertahun-tahun dan bertahun-tahun mereka akan dapatin segini. Dibanding mereka taruh di bond, lebih baik mereka taruh di sini, di perusahaan. Atau deposito kan sebenarnya 3%-an, tapi itu belum dipotong pajak loh. Kalau dipotong pajak itu sekitar dapatnya 2%-an, jadi kecil. Jadi ukuranku bisa bilang tinggi, yaitu melebihi deposito. Kenapa nggak pakai obligasi? Karena obligasi itu lain lagi ceritanya. Karena orang masuk saham itu incernya capital gain dan dividen itu dianggap sebagai dapat syukur, nggak dapat ya udah gitu kan.
Nah, makanya beda. Jadi aku pakainya patokannya harus di atas bunga deposito. Dan ini karena di atas bunga depositonya cukup jauh, makanya aku bilang dividen yield-nya sangat tinggi. Jadi kalau misalnya kalian taruh 100.000, ya maka kalian akan dapat 100.000, maka kalian dapat 8.000. Kalau misalnya kalian taruh 100 juta, maka kalian dapat 8 juta per tahun gitu kan. Ini dividennya kayak semacam bunga lah, bunga deposito. Kalau bank kan 3%, kalau ini 8,93%. Ini sangat tinggi. Ini pasti jadi inceran dari investor berdana besar. Dia pasti akan beli ini dan tidur di sini sampai bertahun-tahun. Dan mereka akan menikmati dividen yield yang setinggi ini. Nah, kalau misalnya, tapi kan aku bilang, karena ini aku nilai 2 ini aja, dari 3 sebenarnya. Ini karena ini yang segitu-segitu aja, ini segitu-segitu aja. Ini nilai begini, akhirnya aku bajar. Tapi ketika aku lihat dividen yield-nya yang tinggi, sangat tinggi ya, maka sebenarnya valuasi mereka itu dari wajar bisa menjadi murah. Jadi valuasi sebenarnya adalah murah. Meskipun per mereka udah hampir 10, PVBR udah 1 kali lebih, dan kinerja mereka sebenarnya ya segitu-segitu aja, laba bersih segitu-segitu aja. Tapi karena dividen yield-nya tinggi, mereka valuasinya menjadi murah. Dan satu lagi, perusahaan ini berdiri dari tahun 1968. Jadi udah berapa puluh tahun nih? Udah 50 tahun lebih ya, 50 tahun lebih. Atau mungkin 70 tahun lebih, atau 60 tahun lebih lah ya, 60 tahun lebih bener kayaknya. Jadi, dengan kekuatan perusahaan bisa 60 tahun lebih, berarti bayangkan, ini ekuitasnya 60 tahun yang lalu, berapa miliar nih? Pertanyaanku, bener gak? Berapa miliar? Jangan-jangan pas mereka berdiri itu modalnya cuma 20M. Misalnya kan, contoh kan. Aku nggak tahu angka pastinya berapa. Nah, dari 20M menjadi 2T, berapa kali lipat naiknya tuh? Mungkin PVB-nya berapa waktu itu? Waktu masih 20M. Misalnya contoh modal mereka 20M. Anggap aja ya segitu ya. Mungkin 20M ketinggian kita masukin 10M lah ya. 10M gitu kan. Nah, PVB-nya berapa waktu itu? Kalau misalnya harga sahamnya segini, 10M segini kan. Bisa murah sekali nih. Ngerti kan maksudnya kan? Nah, jadi karena ini perusahaan bisa berdiri sampai 60 tahun dan anti krisis, kemungkinan besar mereka akan terus bertahan sampai 60 tahun kemudian. Jadi, karena mereka pernah melalui 60 tahun di masa lalu dan melewati krisis, kemungkinan sangat besar itu mereka 60 tahun kemudian masih bisa berdiri. Dan berapakah 60 tahun kemudian? Tahun kemudian ya, 60 tahun kemudian. Berapakah ekuitasnya? Nah, kenapa murah? Jadi ada poinnya. Pertama, dividennya sangat tinggi. Dan nomor poin kedua, 60 tahun kemudian ekuitasnya jadi berapa nih? Gitu. Ekuitasnya jadi berapa? Dan selama 60 tahun, mungkin mereka akan mengalami perubahan menjadi lebih baik, bisa aja menjadi lebih buruk, tapi kita karena lihatnya fundamental mereka cukup kuat dan melewati berbagai krisis, harusnya mereka bisa survive dan bisa menjadi perusahaan yang lebih kuat lagi kan. Nah, kalau misalnya ekuitas mereka menjadi, misalnya ekuitas yang bisa menjadi 10T, mungkin 60 tahun 10T kekecilan ya, kelamaan kali ya. Ya, let's say kita 20T lah ya, 20T gitu. Dengan harga yang masih segini, PVB-nya bisa jadi berapa gitu kan. Bisa jadi mungkin 0,5. Apa mungkin 0,3. Nah, makanya valuasinya murah. Gitu. Dari dividen yield ya. Jadi kalau misalnya sebenarnya dividen yield-nya kalau 4, aku bilang wajar. Tapi karena dividen yield-nya masih 8,9%, ini aku anggap murah. Jadi mau hitung mahal dan murah itu aku pakai 3 kategori ini. PE ratio, PVBR, dividend yield, dan
ketahanan perusahaan itu sampai seberapa jauh gitu. Jadi saat dievaluasi ini ya, aku kesimpulannya murah gitu. Dan mereka masih rajin bagi dividen ya setiap tahun ya. Jadi siap-siap aja kalau kalian ada yang masuk di harga sekarang, kalian akan terima dividen kurang lebih segini setiap tahun. Dan selama 10 tahun kalian akan balik modal gitu. Ini bisa buat tabungan buat ini nih, sekolah anak atau uang kuliah anak juga bisa sebenarnya. Kita lanjut ke bagian presentasi mereka yang ini baru 14 Juni 2022. Kita lihat apa yang mereka presentasikan. Ini distributornya Toto ya, ini paling gede nih logonya. Karena mereka distributornya Toto dan dikendalikan oleh perusahaan Toto juga sebenarnya 30%. Nah, Surya Paramita Abadinya aku nggak tahu dipegang oleh siapa, mungkin dipegang oleh founder dan ketua komisaris atau ketua direktur. Nanti kalian cari tahu sendiri. Pemegang saham asing 31%, nasional 68%, bagus. Jadi aku lebih suka kalau satu saham itu dipegang nasional lebih banyak dibanding asing. Karena kalau misal asing kan bergerak karena ini, hitung-hitungan dengan negara asalnya mereka. Mana yang lebih tinggi cuannya, apakah negara asal mereka atau Indonesia. Jadi mereka bisa kabur. Tapi kalau Indonesia ya pasti pegangnya Indonesia, nggak mungkin ini. Jadi harga saham nggak akan tergantung oleh asing lagi. Kalau misalnya lebih banyak dipegang oleh Indonesia gitu. Oke, ini informasi perusahaan, jumlah karyawan 1.600 orang, anak usahanya itu tadi kita udah lihat. Ya, tadi kita udah lihat ya, peta jaringan distribusi udah hampir seluruh Indonesia kecuali bagian Papua, NTT, dan lain-lain ya. Ini di Bali nih. NTT, NTB, Papua masih belum, Sulawesi pun masih 2. Jadi tunggu perkembangan desa kecil atau kota kecil menjadi kota besar. Nah, mungkin itu mereka akan bertumbuh gitu kan. Ini masih di Indonesia ya. Tunggu perkembangan desa kecil menjadi kota besar berapa tahun tuh? Mungkin agak lama kali, kecuali wali kotanya atau gubernurnya fokus membangun kota gitu kan, nggak bermain politik, bisa terjadi akan cepat pertumbuhannya. Keuangan lewatin aja karena kita udah lihat ini lewat ROE-nya mereka sekitar 10% ya, 13%, 12%, tapi 2017 28%. Yang sebelum masuk ini ya, sebelum di IPO kan, karena ada IPO akhirnya rate-nya jadi kecil kan. Ya jadi kecil. Sebenarnya sebelumnya kan 700 miliar kalau misalnya kena laba bersih segini ya memang ROE-nya tinggi. Tapi karena ada suntikan IPO jadinya meskipun laba bersihnya tebal lah jadinya naiknya tipis ROE-nya. Makanya aku kadang-kadang pakai ROE itu sangat jarang. Gitu. Ditambah modal sedikit ini yang dulunya 28% jadinya turun. Jadi aku jarang pakai ROE, itu bisa menjebak. Ada saham bagus tapi ada yang bilang, ROE-nya kecil nggak bakal terbang. Belum tahu dia kemampuan untuk mencetak laba setiap tahunnya. Gitu. Oke, posisi keuangan perusahaan tetap stabil. Oke, lewatin aja pendapatan per kategori. Ya, ini bagian toilet, ya, sanitary, dan lain-lain. Ini lebih banyak 50% ya, bagian sanitary. Fitting 40%, yang lain-lainnya hanya 5%. Jadi paling banyak di bagian toilet. Nomor 2 paling kuatnya itu di bagian fitting. Oke, jadi kita tahu penjualan paling banyak di area mana. Nah, dividennya cukup tinggi, ada 8% ya, paling terakhir ya. 60% dari laba bersih tahun buku 2021. Ya, karena mereka udah mentok. Dan mereka tipikal perusahaan dagang ya, bukan pabrik. Jadi mereka nggak butuh yang namanya bangun pabrik, beli mesin, mereka nggak butuh itu. Karena mereka cuma dagang, distributor. Ya berarti mau nggak mau laba bersih yang mereka yang besar itu pasti masuknya ke dividen. Dan itu lebih bagus jadiin dividen. Itu untung buat investornya juga gitu. Karena iya sih, kalau misalnya udah perusahaan dagang yang mau bangun apa, mau bangun pabrik apa, nggak jelas kan. Daripada bangun pabrik nggak jelas dan mereka nggak fokus, jadinya ya bagi dividen aja lah ya. Gitu. Dan terbukti bagi dividennya lumayan tinggi, 8%. Gitu. Oke, pandangan 2022.
akan tetap stabil di tahun 2022 ya, memang akan stabil. Pertumbuhan ekonomi juga udah pas, performa naik ya, cuman labanya ya turun sih laba bersihnya. Dengan demikian, perseroan memproyeksikan subsektor properti juga membaik ya. Posisi keuangan kuat, memang kuat, perseroan akan melakukan inovasi dan produk dan tetap memberikan layanan pelanggan yang prima. Oke, gitu. Terima kasih. Nah, gitu aja presentasinya. Karena mereka dagang sih, jadi kita tidak... Ya dagang ya berarti harus dorongnya dari sisi marketing dan sales. Strateginya paling gitu aja. Tanya jawab. Tanya jawab ya. Untuk tahun ini, apakah dampak pandemi masih terasa? Bagaimana proyeksi tahun ini? Apakah level dividen payout akan tetap sama? Kalau dilihat dari laporan keuangan maupun rencana perseroan, balik ke level sebelum pandemi. Ini sudah kembali sebenarnya. Ini 2021 udah kembali sebenarnya. Ini udah lebih tinggi dikit dibanding tahun 2019. Jadi udah kembali. Kami cukup positif lagi tahun ini. Untuk pembagian dividen, kami lumayan yakin dividen payout akan tetap tinggi dikarenakan posisi keuangan perseroan yang cukup kuat dan stabil ya ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin menikmati dividen yield di atas 8%, sikat di harga 560. Sekarang juga, sekarang jangan tunggu nanti. Sebelum harganya naik dan dividennya menjadi kecil, sayang banget ini. Ini bisa buat tabungan anak nih. Tabungan anak kuliah gitu kan. Atau tabungan apa gitu untuk jangka panjang. Oke, kita lanjut ke bagian pertanyaan selanjutnya. Bagaimana prospek industri barang-barang kamar mandi ke depannya? Apakah strategi perseroan untuk menangkap peluang? Ya mereka cuma dorong marketing dan sales ya gimana peluang apanya kan? Kami yakin industri ini akan tumbuh sesuai dengan pertumbuhan GDP dan tentu juga dari perkembangan infrastruktur dan sektor properti. Secara potensial kami percaya potensialnya masih sangat besar, salah satunya orang-orang yang masih menggunakan toilet jongkok yang jumlahnya mayoritas akan pelan-pelan ganti ke toilet duduk sejalan dengan kenaikan disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Dari strategi perseroan, kami siap untuk menanggapi permintaan yang meningkat. Kami juga akan menawarkan produk-produk yang lebih bervariasi untuk memperluas sasaran pasar kami dan juga memberikan the best customer service. Jadi mereka mau jual barangnya itu lebih banyak variasinya ya, nggak hanya sedikit. Dan paling gitu aja strateginya, jadi tanya jawab. Biar ada pertambahan masukan, misalnya mereka sebelumnya 10 variasi menjadi 20 variasi. Jadi semakin banyak variasi, itu bisa menambah pemasukan bagi mereka. Omset mereka bisa naik. Jadi kalau perusahaan dagang ya, caranya untuk menambah omset ya salah satunya mendorong dari sisi marketing dan sales, dan menambah lini produk variasi yang lainnya. Gitu, itu ada dua cara dari sisi marketing, sales, dan penambahan produk baru atau variasi baru. Gitu sih. Nah, ini bagian harga sahamnya. Mereka IPO di 2018 di open di harga 1.300, drop lumayan jauh sampai 500-an sekarang ya. Ya, 560-an sekarang. Apakah bisa kembali lagi ke 1.300? Tentu saja bisa, tapi dalam waktu yang sangat lama. Karena pertumbuhan ini mereka, omsetnya mereka segitu-segitu aja, tapi bagusnya laba bersih mereka ya cukup gede, di atas 200 miliar. Kalau misalnya di atas 200 miliar ya, mungkin butuh 5 tahun biar ini mereka naik 1T. Kalau udah naik 1T, ekuitasnya ini bisa jadi murah lagi nih. Makanya ini murah. Dan ini dividen rate tinggi. Jadi tinggal tunggu waktu, 1.300 pasti tercapai, cuman nggak cepet, lama. Gitu aja sih. Nih kalau kalian mau nabung silakan di sini nih di harga 560. Nah ini dividen yield-nya. Nah ini mereka rajin bagi dividen ya dari 2018 sampai tahun ini rajin banget. Dan ini sudah di atas bunga deposito bank. Di rata-ratain ya. Ini ada yang bahkan 10% pernah nih. 5%, 8%, 8%, 7%. Ini anggap ini pun 2 kali ya baginya ya. Kalau di 2 kali baginya ditambah aja. Jadi mungkin sekitar 7%. Ya memang ini di atas 7% sih. Ini di atas bunga deposito. Ini gila banget. Jadi kalian kalau mau investasi jangka panjang dan mau di atas 5% bunga per tahunnya, langsung beli di sini.
aman dan tentram. Kalian tinggal goyang-goyang kaki, apalagi yang dananya sudah di atas 10M. Kalau di atas 10M kan trading udah mulai susah ya. Karena saham di Indonesia itu kurang liquid karena investornya masih sedikit. Kadang-kadang sehari cuman transaksinya nggak sampai 10 miliar. Jadi daripada kalian trading dan susah keluar dan susah masuk, ya lebih baik kalian cari perusahaan yang kayak begini nih, yang dividen yield-nya tinggi, ya masuk aja 10 miliar gitu. Tapi kalau yang masih di bawah 10 miliar, ya masih bisa gampang keluar masuk lah ya. Oke, ini berita terbaru ya. Nah, Fidelity Funds jadi investor Surya Pertiwi. Begini prospek dan valuasi saham. Kenapa Fidelity Funds pengen masuk? Simple. Ini. Mereka punya 100 miliar, susah trading, ya ambilnya ini. Simple kan? Nah, itu dia. Makanya, kalau kita mau jadi investor, ya pola pikir kita, anggap duit kita itu sebanyak 100 miliar. Nah, kalau kita punya 100 miliar, kita taruhnya di perusahaan seperti apa? Pasti taruhnya perusahaan yang seperti kayak begini nih. Yang masih murah, dan dividen yield-nya tinggi. Udah, simple sebenarnya. Dan punya kekuatan tahan banting, karena mereka berdiri dari tahun. Jadi mereka taruh 100 miliar, yang satu mereka aman, dan mereka pasti dapat cuan dari ini. Udahlah, ini keputusan yang paling benar sih Fidelity Funds untuk masuk tepat. Jadi fund manajernya bagus, mereka bisa mencari perusahaan seperti ini aman sebenarnya. Tebar dividen, membagikan dividen, fokus promosi dan pengembangan produk baru. Oke, paling itu aja sih. Yang paling terbaru ya Fidelity Funds 1 bulan yang lalu ya. Oke sih, itu aja sih. Jadi kesimpulannya, jangka pendek kurang cocok sebenarnya, karena kemungkinan naiknya akan lambat ya. Mungkin bisa dapatnya cuma 10%, 20% kan. Kalau kalian yang ingin mengincar 100% sih agak susah ya. Tapi kalau misalnya ada yang bandar yang mau beli sampai di harga 1000, bisa 100%. Tapi kan lihat dulu Fidelity-nya mau beli di harga berapa gitu kan. Fidelity Funds mau beli di harga berapa. Kalau beli di harga 1000 boleh lah. Gitu kan, si Fidelity anggap harga 560 ini sebenarnya masih murah, ya udah dia mau belinya di harga 1000 kan. Ya berarti kita bisa dapat cuan 100%. Apalagi dividennya tinggi, sekitar 8%. Tapi nggak mungkin di Fidelity mau beli harga 1000, mereka akan beli harga pasar. Gitu. Kesimpulannya, jangka pendek ya, investasi jangka pendek kurang cocok karena mungkin naiknya akan lamban. Tapi kalau misalnya bagi kalian yang dapat 5% aja udah seneng, boleh masuk ke sini. Tapi kalau aku sih jangka pendek nggak seneng 5%. Aku kalau jangka pendek 100% gitu kan. Nah, itu kalau pendek aku sih kurang suka kalau yang kecil-kecil gitu. Kalau jangka panjang oke banget karena dividend yield masih 8%, jadi sangat bagus, dan mereka pun berdiri dari tahun 1968 dan cocok banget, mungkin akan bertahan 60 tahun kemudian. Dan selain kalian dapat dividend yield, kalian akan mendapatkan kenaikan harga saham yang dikarenakan ekuitas mereka terus bertumbuh sampai 60 tahun kemudian. Mungkin dari sekarang 2T bisa menjadi 20T. Pasti harga saham akan naik terus. Meskipun tidak sekencang saham-saham lainnya kan. Mungkin dia naiknya akan lamban gitu. Yang penting kalian dapat ini sama kenaikan harga saham. Jadi jangka panjang ini cocok banget buat kalian. Dah, paling gitu aja untuk saham SPT. Oh, ini bagus sih perusahaan. Jadi jangan dilewatkan. Kalau bagi kalian sudah invest ya bagus, selamat. Jadi kalian yang mau belum invest dan ingin invest di perusahaan yang jangka panjang tanpa trading, ya di sini SPTL cocok bagi kalian. Dan ini returnnya sangat tinggi dari dividen yield. Dan kalau kalian tahan bisa sampai 10 tahun ke atas, ini mungkin harga sahamnya bisa naiknya juga berkali-kali lipat kali ya. Paling gitu aja sih. Kalau misalnya ada informasi yang kurang atau informasi yang salah, tulis aja di kolom komentar. Kalau misalnya kalian ingin request saham, tulis juga di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.